Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Riza akan mendampingi kalian dalam mata kuliah Ekonomi Makro 2. Kalau memang sebelum-sebelumnya kalian semua sudah menempuh mata kuliah serupa dengan ini, misalnya adalah pengantar ekonomi makro, kemudian ada mata kuliah ekonomi makro 1, kemudian kalian juga harus menempuh ekonomi makro 2. Mata kuliah ekonomi makro ini merupakan mata kuliah mata kuliah khas dari jurusan kita, yaitu jurusan ekonomi pembangunan, yang mungkin kalian sudah sering ya bertemu dengan Bu Riza dalam mata kuliah sebelum-sebelumnya. Saya harap nanti tidak mengurangi kebosanan dalam mendengarkan Bu Riza untuk menjelaskan materi. Baik, di pertemuan kedua ini nanti Bu Riza akan menjelaskan beberapa hal sesuai dengan yang ada di SAP, gitu ya. Di pertemuan kedua ini, Bu Riza akan menjelaskan mengenai model ekonomi makro. Kemudian sebenarnya intinya dari model ekonomi makro itu sendiri sih, tapi ada hubungannya tetap karena kita membicarakan mengenai ekonomi makro, berarti kita membicarakan ekonomi secara agregat, berarti tentu saja hubungannya dengan teori pertumbuhan ekonomi. Kemudian pastinya ada dua kurva ini yang selalu melekat pada ekonomi makro, yaitu mengenai penawaran agregat dan permintaan agregat. Jadi nanti kita akan membaca atau kita akan membahasnya secara lebih luas gitu ya, mengenai materi-materi pada pertemuan kita kali ini gitu ya. Kemudian ini yang pertama adalah model makroekonomi. Kalau kita membicarakan model makroekonomi itu sendiri, sebenarnya kita ada beberapa hal ya. Kalau kalian perhatikan itu nanti dalam model makroekonomi di teori pertumbuhan itu sebenarnya ada 3, yaitu adalah pertumbuhan ekonomi jangka amat panjang, kemudian pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau cukup panjang, dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Nah, nanti kalian jangan bingung ketika kalian membaca di referensi-referensi yang lain ya. Jadi kadang-kadang ada yang bilang bahwa ada bilang pertumbuhan ekonomi jangka panjang, itu aja cukup. Terus ada yang bilang bahwa pertumbuhan ekonomi jangka menengah gitu, atau cukup panjang gitu tadi. Terus yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang jangka pendek. Intinya adalah di dalam makroekonomi tadi dibagi menjadi 3 model tadi. Jadi nanti kalian nggak usah bingung ketika kalian baca di beberapa referensi yang lainnya gitu ya. Kemudian di pertumbuhan jangka panjang, ini yang pertama nih ya. Kalau sebelum kita membahas mengenai pertumbuhan jangka panjang itu sendiri, kita tahu bahwa ekonomi makro itu nanti kita pelajari secara agregat. Hal-hal yang kita pelajari tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi saja, tetapi yang kita pelajari adalah mengenai bagaimana GDP itu diukur dan menjadi tolak ukur bahwa sebuah negara itu memiliki kondisi yang bagus gitu ya. Nanti apalagi dilihat ketika ada inflasi dan juga dilihat dengan indikator penganggurannya. Bagaimana sih pertumbuhan ekonominya, dilihat dari GDP-nya dan juga dilihat dari inflasi ataupun dari penganggurannya. Kalau inflasinya rendah, terus penganggurannya rendah, GDP-nya tinggi, biasanya sih mengindikasikan sebuah negara itu sedang mengalami atau sedang dalam masa makmur gitu ya, peak kalau dalam siklus bisnis. Nah, tetapi itu adalah suatu hal yang susah gitu kalau kita diwujudkan seperti itu. Maka dari itu biasanya sih ada yang namanya trade off. Kalau GDP-nya tinggi, biasanya nanti penganggurannya tinggi atau bagaimana lah, nanti biasanya negara atau pemerintah akan mencapai salah satu dari 3 hal. Nah, kalau kita bicarakan model pertumbuhan yang pertama, yaitu pertumbuhan jangka panjang atau jangka amat panjang sekali, ini biasanya diukur tidak hanya dalam 1 atau 2 tahun atau 5 tahun. Biasanya ini
puluhan dekade atau bahkan satu abad. Itu biasanya untuk mengukur atau melihat pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau amat panjang. Jadi tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonominya, tidak hanya dilihat dari 1 atau 2 tahun saja, tapi dilihat dari minimal itu adalah 1 dekade, bahkan bisa sampai dengan 1 abad. Melihat bahwa perbandingan tiap dekadenya atau tiap puluhan tahunnya itu tadi. Nah, di pertumbuhan ekonomi jangka panjang tadi ini ada 3 hal yang penting. Intisari dari pertumbuhan jangka panjang ini adalah yang pertama mengenai fokus pada pertumbuhan kapasitas produksi. Jadi dilihat pertumbuhan kapasitas produksi. Jadi dilihat dari misalkan dari tahun 1930, kemudian sekarang ini adalah tahun 2020. Nah, ini dari berapa puluh tahun itu tadi, 100 berapa, 90 tahun ya, 90 tahun tadi kira-kira mengalami pertumbuhan kapasitas produksi atau tidak. Kalau memang mengalami, itu berarti seberapa cepat, misalkan dari 10 tahun pertama, dari 1930 ke 1940, 50, 60 sampai dengan tahun 2020. Tadi kira-kira seberapa cepat pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah mengenai kurva penawaran berbentuk vertikal. Nah, kurva penawaran berbentuk vertikal ini, sebentar. Nah, di sini ya. Nah, kalau masih ingat pertumbuhan kurva ini nanti kalau dalam jangka panjang itu namanya adalah LRAS ya. Biasanya ini nanti akan membicarakan mengenai ini. Nah, ini sama apa ini? Di sini adalah Y ya, ini jadi ini adalah kurva LRAS, long run aggregate supply, kurva pertumbuhan penawaran agregat dalam jangka panjang. Biasanya ini nanti kalau dalam jangka panjang di sini bahwa ketika di GDP-nya tetap, ini nanti harganya bisa berubah-ubah tadi ya, bisa dilihat ya, misalkan dari tahun 1930 sampai dengan tahun 2020 ini tadi harganya bagaimana naik turunnya di sini. Nah, di sini nanti di sini nih ya. Nah, itu yang akan menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonominya atau kapasitas produksinya mengalami pertumbuhan atau tidak. Seharusnya dengan GDP seperti itu tadi cukup di sini tadi gitu ya. Dia bisa mengalami tadi titik-titiknya di sini banyak seperti itu. Nah, biasanya di kurva pertumbuhan ekonomi yang LRAS ini, penawaran agregat jangka panjang ini nanti menunjukkan bahwa akan terjadi yang namanya pengangguran alamiah gitu ya. Pengangguran alamiah dalam hal ini pengangguran yang bukan karena dipecat atau karena tidak ada pekerjaan gitu ya, tidak seperti itu. Nanti kalian akan pelajarinya, nanti akan menjadi salah satu tugas kalian gitu. Baik, yang kedua adalah model pertumbuhan jangka panjang atau yang kita sebut dengan menengah atau cukup panjang gitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan tadi di yang pertumbuhan yang amat panjang itu kapasitas produksinya itu dilihat pertumbuhannya. Tapi kalau di dalam pertumbuhan yang menengah ini kapasitas produksinya itu dianggap tetap gitu ya. Jadi waktunya itu cuma sedikit sih, nggak sampai 1 dekade atau bahkan 1 abad, biasanya cuma dari 5 tahun sampai 8, 9 kayak gitu, nggak sampai 10 tahun gitu ya. Tapi kadang-kadang ini juga menjadi perdebatan sih untuk jangka waktu dilihat dari pertumbuhan ekonomi tadi, dari amat panjang, cukup panjang atau yang pendek. Itu biasanya jadi perdebatan dari ahli ekonomi. Yang pasti kita melihatnya adalah jangka waktu untuk melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi atau kapasitas produksinya dari yang pertama sampai dengan yang sekarang. Maksudnya pertama itu adalah di awal-awal tahun mereka berdiri sampai dengan sekarang itu ada perbedaan atau tidak, seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan juga bahwa di negara berkembang dan negara maju itu memiliki fokus yang berbeda-beda mereka dalam pertumbuhan ekonominya. Kalau di negara berkembang biasanya mereka masih perbaikan infrastruktur dan masih belum memikirkan mengenai perkembangan teknologinya. Mereka menganggap bahwa kalau teknologi itu bisa diimpor kayak gitu. Tapi kalau infrastruktur itu misalkan bangun jalan, bangun jembatan, bangun yang lain-lain itu
mereka merasa bahwa itu harus didulukan gitu ya. Kemudian ada mengenai yang kedua adalah output tergantung pada penawaran agregat dan harga bergantung pada penawaran dan permintaan agregat. Kalau tadi kalian lihat di LRAS ya, long run aggregate supply, itu tadi P sama QDP-nya bentuknya adalah vertikal. Tapi kalau di sini nanti bentuknya di tengah-tengahnya itu ya, sebenarnya gambarnya kan melandai ya, dia memiliki slope yang positif kalau aggregate supply itu. Jadi kalau yang jangka panjang itu tegak, kalau dia cenderung seperti ini, bahwa yang mempengaruhinya tadi outputnya dipengaruhi oleh penawaran, jadi outputnya, GDP-nya, terus harganya dipengaruhi dua-duanya, baik permintaan maupun penawaran. Kemudian inflasi dalam skala besar merupakan hasil dari perubahan permintaan agregat. Permintaan agregat itu tidak hanya permintaan oleh satu atau dua orang saja ya, tapi permintaan agregat berarti permintaan keseluruhan dalam suatu negara. Itu tadi hitungannya seperti apa, bagaimana seseorang atau bukan seseorang, bagaimana sebuah barang dalam perekonomian itu permintaannya seperti apa, atau secara keseluruhannya nanti kita bisa melihat bahwa orang-orang ini cenderung konsumtif gitu, berarti permintaannya semakin naik gitu nanti. Jadi dilihat inflasinya. Jadi masih ingat apa yang namanya inflasi? Inflasi adalah apa? Kenaikan ya, kenaikan harga secara keseluruhan, bedanya satu atau dua barang. Tapi nanti ada bedanya. Dulu waktu kalian SD dengan sekarang harga permen itu berapa? Misalkan seperti itu ada bedanya. Kemudian model yang ketiga adalah pertumbuhan jangka pendek. Kalau pertumbuhan jangka pendek itu nanti jadi setiap tahun ya, biasanya itu setiap tahun pun ada kuartal, ada triwulan, ada pertumbuhan per tahunnya ya, year-nya setiap tahunnya seperti apa. Nah, di dalam kurva penawarannya ini nanti akan berbeda. Jadi di sini ya, sebentar, insert. Nah, gambarnya jelek nggak apa-apa ya. Jadi kalau biasanya ini, nah LRAS itu seperti ini. Nah, ini kan P-nya, di sini adalah Y atau outputnya. Nah, nanti yang titik ini, yang titik atas tadi adalah LRAS-nya. Terus yang di sini, ini adalah yang short term-nya, SRAS ya. Kalau di sini adalah yang LRAS. Nah, biasanya mereka ini data ini set gitu ya, SRAS short run-nya. Jadi kalau dalam jangka pendek hitungnya nanti hubungannya sama yang namanya siklus bisnis seperti ini ya, nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian tingkat outputnya tidak mempengaruhi harga dalam jangka pendek. Kalau di jangka menengah tadi outputnya dipengaruhi oleh penawaran permintaan agregat ya, kalau nggak salah penawaran bisa lupa tadi yang sebelumnya apa tadi. Penawaran agregat outputnya, kalau di sini outputnya tidak mempengaruhi harga dalam jangka pendek. Kemudian dalam jangka pendek output ditentukan semata oleh permintaan agregat, jadi berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi outputnya tergantung pada penawaran agregat jangka panjang atau menengah. Kalau yang dalam jangka pendek outputnya ditentukan oleh permintaan agregat. Itu nanti adalah perbedaannya dalam jangka amat panjang, jangka panjang, dan juga jangka pendek. Kemudian ini tadi siklus bisnisnya. Ini sangat berpengaruh sekali ya kalau kita lihat, misalkan sekarang ini kita dalam posisi seperti ini ya kan, di akhir tahun pemerintah sudah melihat bahwa kita sekarang sudah masuk dalam jurang resesi. Nah gitu ya, jadi seharusnya adalah apakah kita harus turun ke sini Bu ya, apakah kita harus turun di sini apakah harus turun gitu ya? Tidak ya, tidak harus turun. Kalau bisa sih ketika kita di sini kita naik lagi ke sana ya, menuju peak sini ya, menuju peak sini supaya kita tidak terjadi di depresi, supaya kita bisa naik. Jadi ketika kita di sini maka kita tidak harus ke sini dulu supaya bisa ke sini. Tapi ketika kita di sini harapannya kita bisa naik ke atas ya. Kita bisa menuju ke peaknya. Jadi jangan sampai. Nah, hindari ada variasi jangka pendek dan variasi jangka panjangnya. Ini seperti ini. Biasanya dilihat kalau siklus bisnis ini biasanya hanya menunjukkan yang jangka pendek saja. Nah, ada beberapa video seri ekonomi makro dari dalam KLC, jadi punyanya Kementerian Keuangan, jadi ya Kementerian Keuangan Learning Center. Ini ada 4 ini nanti yang hubungannya sama teori pertumbuhan ekonomi. Kalian bisa membacanya di situ. Kalian juga bisa download di situ. Nanti bisa kasih ininya, PowerPoint-nya ya, supaya kalian bisa ngeklik langsung.
Gitu. Nah, baik, kalau memang penjelasan singkat dari Briza ini tadi semoga bisa memahamkan kalian terhadap awal-awal nanti yang akan kita bicarakan segitu banyaknya tadi ya, mengenai model makro, baik pertumbuhan ekonominya yang amat panjang, yang menengah maupun yang. Jadi bye bye, terima kasih. Assalamualaikum.